Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa hadirin yang sama dimuliakan Allah SWT, pembahasan kita sekarang adalah ayat 5 dari surat Al-Fatihah, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini kita menegaskan satu hal, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah Tuhan na'budu, kami menyembah, dan kepadamulah kami meminta. Apa yang bisa kita pahami dari ayat ini? Satu, ini adalah pernyataan kita setelah sebelumnya mengenal Allah melalui ayat-ayat seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Itu adalah berkenaan dengan Dia, Allah SWT. Setelah kita mengenal Dia bukan hanya sebagai pencipta, tetapi memiliki sifat-sifat, asma-asma yang begitu indah, sehingga tidak ada lagi keindahan, tidak ada lagi kesempurnaan yang bisa menyamai keindahan dan kesempurnaan Allah. Maka kemudian kita berkata, Iyyaka na'budu, kepadamulah kami menyembah. Kenapa kepadamu kami menyembah? Sebagai konsekuensi logis dari kesadaran dan pengakuan kita bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan. Kita adalah manusia yang diciptakan, ada penciptanya. Makanya di surat Al-Alaq dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan, khalaqal insana min alaq, menciptakan manusia dari segumpal darah, dari sesuatu yang bergantung dalam rahim. Begitu juga Allah mengatakan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi perintah menyembah karena konsekuensi daripada penciptaan. Di situ dikatakan ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, sembahlah, ya ayyuhan nasu budu, sembahlah rabbakum, Tuhan kalian. Kenapa harus menyembah? Alladzi khalaqakum, karena Dialah yang menciptakan kalian. Jadi akibat konsekuensi dari pengakuan kita bahwa kita diciptakan, kita harus menyembah penciptanya. Seperti mana misalnya dalam kasus orang tua. Kenapa kita harus memuliakan orang tua? Ini adalah hukum yang bersifat umum dimanapun, tanpa melihat agama atau bahkan bertuhan atau tidak bertuhan. Semua orang di dunia ini pasti menghormati orang tuanya. Kenapa? Karena meyakini bahwa orang tuanya lah yang punya kontribusi paling besar di dalam menyebabkan kelahirannya. Maka kalau ada orang berkata, kenapa kita mesti menyembah Allah, padahal saya lahir tidak meminta, maka kalau memang tidak menyembah Allah, tidak memuliakan Allah, bahkan tidak mengakui Allah karena tidak meminta dilahirkan, diciptakan, maka harusnya logika ini diberlakukan juga bagi orang tua. Harusnya orang seperti ini juga tidak perlu hormat, respek kepada orang tuanya. Toh juga dia tidak pernah minta kepada orang tuanya untuk dilahirkan. Jadi kesadaran kita bahwa kita diciptakan adalah berujung pada, berbuntut pada wajibnya kita menyembah Dia. Maka kita berkata Iyyaka na'budu, kepadamulah kami menyembah. Nah, setelah kita menyembah, baru kemudian wa iyyaka nasta'in. Jadi menyembah itu adalah kewajiban yang merupakan konsekuensi logis daripada keterciptaan kita. Setelah kewajiban ditunaikan baru hak. Meminta itu adalah hak. Kita meminta, apa itu meminta? Kebutuhan kita kepada Allah SWT. Kenapa kebutuhan kita? Karena kita memang fakir. Kita adalah manusia yang penuh dengan kebutuhan. Kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri dan mandiri. Maka kita harus meminta, tidak boleh tidak. Kalau tidak meminta kepada Allah, pasti meminta kepada sesama manusia. Tidak ada orang yang bisa memenuhi seluruh kebutuhannya secara sendiri, selalu meminta bantuan orang lain. Nah, karena sumber dari segala sesuatu itu adalah Allah, seperti yang kita bahas pada saat membahas Alhamdulillahirrabbilalamin, maka tentu permintaan paling tinggi kita arahkan kepada Allah SWT. Maka permintaan itu adalah hak kita. Nah, tetapi hak kita meminta nanti datang apabila kewajiban telah ditunaikan sebelumnya, yaitu Iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah, dan karenanya kepadamu kami minta. Pemirsa yang sama dimuliakan Allah,
pada saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terutama ketika kita berada di dalam salat, karena ini adalah wajib dibaca dalam salat. Kita dalam salat itu dianjurkan khusyuk. Khusyuk itu artinya konsentrasi hanya kepada apa yang kita baca dan apa yang kita lakonkan dalam salat. Khusyuk namanya. Khusyuk itu artinya kita yakin bahwa kita berada di hadapan Allah. Kita yakin bahwa kita berjumpa dengan Allah, dan kita yakin bahwa kita pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Khusyuk namanya. Nah, pada saat kita salat kita khusyuk, tetapi fakta menunjukkan bahwa khusyuk, konsentrasi, fokus itu dalam salat itu berat. Berat sekali. Al-Quran pun mengatakan, wa innaha lakabiratun, itu berat. Kecuali bagi orang-orang khusyuk. Salat terkonsentrasi berat. Nah, lalu bisakah kita khusyuk dari awal sampai akhir? Mungkin jarang yang bisa melakukannya. Kalau seandainya tidak bisa khusyuk dari awal sampai akhir, paling tidak dalam Al-Fatihah. Kalau tidak bisa juga khusyuk pada saat membaca Al-Fatihah, paling tidak pada saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa sebabnya? Karena ka-nya di situ, iyyaka itu benar-benar Allah. Bisa Anda bayangkan kalau ka-nya itu ketika membaca iyyaka na'budu, tiba-tiba Anda teringat dengan seseorang. Apa artinya itu? Iyyaka, dan pada saat itu Anda teringat dengan seseorang. Maka paling tidak pada saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu benar-benar konsentrasi. Sampai kalau perlu berikan penekanan, iyyaka na'budu, ka-nya itu kamu ya Allah. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Bayangkan pada saat membaca iyyaka, ka-nya itu kita teringat seseorang dan kita mengatakan na'budu, kami sembah. Ini secara spiritual ini fatal. Mungkin secara syariat nggak masalah, tetap sah. Tapi secara spiritual, secara ruhania ini adalah fatal. Kenapa? Bayangkan kita menyebut seseorang dan kita mengatakan kepadamu lah kami menyembah. Iyyaka na'budu. Begitu juga iyyaka nasta'in. Kemudian yang terakhir daripada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ialah bahwa ini adalah pernyataan permintaan. Pernyataan ikrar kepada Allah dan permintaan kepada Allah. Pada saat kita berikrar dan meminta kepada Allah menggunakan bentuk kami, iyyaka na'budu, nunnya di situ adalah nahnu, kami, kepadamulah kami. Apa maknanya? Sementara Fatihah dibaca orang per orang. Kita salat, kita baca Fatihah. Setiap kita baca Fatihah, masing-masing kita membacanya. Kenapa tiba-tiba ada kata kami di sana? Ini menunjukkan bahwa setiap manusia tidak boleh menganggap dirinya manusia yang berdiri sendiri. Setiap manusia harus menganggap dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari manusia lain. Sehingga kalau ada manusia lain yang belum menemukan petunjuk, belum berada dalam petunjuk, maka tidak melihat mereka dengan sinistik, tapi melihat mereka sebagai mana tim SAR melihat korban. Bagaimana caranya menyelamatkannya, bukan membiarkannya. Jadi setiap umat Islam itu harus menjadi semacam tim SAR yang tujuannya adalah menyelamatkan korban. Jadi di situ kita mewakilkan semua orang. Iyyaka na'budu, siapa kanannya nunnya di situ? Kami manusia. Itu sebabnya Al-Qur'an bisa kita lihat permulaannya adalah surat Al-Baqarah. Selain daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah ini adalah artinya sapi betina, tetapi terakhirnya adalah An-Nas, yaitu manusia secara keseluruhan. An-Nas itu adalah manusia dan kemanusiaan, itu namanya An-Nas. Kemudian Al-Quran juga mengatakan bahwa setiap manusia bagian tak terpisahkan daripada manusia yang lain, setiap individu manusia bagian tak terpisahkan dari manusia yang lain, sehingga apabila mereka membunuh satu orang, sama dengan membunuh seluruh manusia. Man qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa membunuh satu orang, seakan-akan membunuh manusia secara keseluruhan. Man qatalan nasa bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Maka kita harus menyelamatkan. Di antara cara menyelamatkannya ialah kita berdoa kepada Allah dan melibatkan mereka. Pada saat kita berdoa dan melibatkan mereka, sebetulnya kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan mereka semuanya juga bisa mengakui bahwa mereka adalah ciptaan
dan kemudian juga menyembah dan meminta hanya kepadamu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.